Iya, Pak Sultan. Iya. Kita bukan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan juga para asatidzah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita Selasa pagi, kitab Afkarun Sia-sia. Kita bahas masih halaman 15. Jadi tentang as-sultan di sini. Sini dikatakan was-sultanu qad ja'alahu syar'u lil hakimi fahasibu. Jadi kekuasaan itu ya adalah kekuasaan itu hukum syariat Islam dan atau Allah Subhanahu wa taala ini syariat Islam telah menjadikannya hanya bagi penguasa saja. Jadi kekuasaan itu hanya bagi penguasa. Jadi yang menjalankannya itu penguasa. Jadi itulah kekuasaannya. Ya. Wa ja'ala siyasatan nasi lil hakimi fahasibu. Dan juga hukum syara di sini ya menjadikan pengurusan manusia, pengurusan rakyat ini hanya bagi penguasa saja. Nah, jadi memang tidak dijadikan kepada yang lain. Jadi kalau ada orang yang mau mengurus urusan umat, sebenarnya itu adalah dalam konteks misalnya ya, dia misalnya mengurus urusan umat yang banyak semuanya. Nah, konteks seperti itu tidak tepat. Karena yang sebenarnya mengurus urusan umat ini adalah penguasa. Dia hanya melakukan amal khairiyah, perbuatan kebaikan. Dia cuma begitu sebenarnya. Tapi tidak akan sempurna, tidak akan baik. Maksudnya tidak akan menjadi betul-betul perbuatan tadi bisa dilakukan dengan sempurna gitu. Ya. Dengan benar-benar semuanya ini enggak bisa kecuali hanya oleh penguasa. Karena memang hukum syara pun menentukan begitu. Jadi bukanlah lagi karena faktanya enggak akan bisa dilaksanakan, tetapi memang syariat Islam tidak memperbolehkan selain penguasa ya itu menjalani ya selain penguasa tadi menjalani tadi pengurusan urusan umat. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang membantu, misalnya sekarang ada banjir, membantu membuat sekolah, membantu misalnya menyediakan rumah, itu bantuan semata, khairiyah saja. Ya, pendidikan misalnya itu khairiyah yang kemudian sebenarnya dia nggak akan sempurna, nggak akan sanggup, gitu loh, nggak sanggup dia itu. Dan memang juga tidak diperintahkan menurut syariat, harus dia menjadi penguasa. Ya, yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW berkata di sini, man kariha min amirihi syai'an, siapa saja yang membenci sesuatu dari amirku, ya, dari pemimpin yang ditunjuk oleh Rasulullah, maksudnya di situ, maka dikatakan fal yasbir alaih, hendaknya dia bersabar. Jadi kadang mungkin penguasa itu tidak adil, ada melakukan perbuatan sesekali atau ya mungkin ada juga perbuatannya tidak adil. Ada kezaliman yang dilakukan oleh
dia misalnya terhadap sebagian atau sedikit rakyat, atau mungkin juga banyak yang dia lakukan. Tapi karena dia adalah penguasa yang sah, yang menurut syariat, atau yang dalam kata lain di sini adalah ya dengan menisbatkan kepada diri Rasul, ya, min amirihi, ya kan, dari pemimpinnya, yang pemimpin itu menurut syariat adalah sah, maka dia disuruh bersabar, gitu. Yang bagaimana fa innahu laisa ahadun kharaja minas sultani shibran famata alaihi illa mata mitatan jahiliyatan. Nah, maka sesungguhnya ya, tidak ada salah seorang yang keluar dari kekuasaan sejengkal saja. Nah, ini dia. Kharaja minas sultan, keluar dari kekuasaan si hakim, penguasa. Ya. Jadi kekuasaan dari penguasa tadi sejengkal saja keluar, artinya dia bugot, dia memberontak misalnya dari penguasa itu. Gimana kata Rasulullah SAW? Maka pada saat itu dia mati, mata mitatan jahiliyatan. Famata alaihi, dalam keadaan seperti itu, kecuali matinya adalah mati jahiliyah, mati dalam keadaan dosa besar. Jadi di sini dijelaskan, titik tekannya adalah pada saat kata-kata kharaja minas sultan, keluar dari kekuasaan atau memberontak dari kekuasaan. Yang kekuasaan itu tentu yang sah ada di tengah-tengah umat menurut syariat. Maka di situ dia seperti mati jahiliyah kalau matinya, dosa besar. Gitu maksudnya. Faja'al al-khuruj, maka dijadikannya makna kata memberontak atau khuruj, keluar di sini alaihi, ini adalah khurujan minas sultan, ya. Khurujan minas sultani fahuwa izan allazi yamliku sultan la ghair, ya. Ya kan? Jadi ini adalah apa namanya, dijadikannya keluar dari kekuasaan tadi, ini menunjukkan bahwa ya tadi maksudnya di situ adalah siapa yang memiliki kekuasaan itu, ya, bukan yang lain, gitu. Jadi tidak boleh kita memberontak kepada siapa yang memiliki kekuasaan. Tidak boleh kita keluar dari pengurusan sang penguasa tadi, gitu ya. Ya. Walaupun dia misalnya ada yang kita tidak sukai, maka kita disuruh bersabar. Karena kenapa? Karena dialah yang memiliki kekuasaan. Ada lagi kemudian hadis Rasulullah SAW. Wa yaqulu Rasulullah SAW, kanat banu Israila tasusuhumul anbiya, kullama halakan nabi khalafahun nabi, wa innahu la nabiyya ba'di wa sayakunu khulafa. Sampai di sini dipotong. Artinya di sini, dulu Bani Israel itu diurus urusannya oleh para nabi. Kullama halakan nabi, setiap kali seorang nabi wafat, seorang nabi selesai di situ, khalafahun nabi, ya kan? Maka digantikanlah urusan mengurus Bani Israel itu oleh nabi yang lain. Wa innahu la nabiyya ba'di, tapi pada kamu semua ini tidak ada nabi setelahku, kata Rasulullah, karena Rasul adalah nabi terakhir. Tapi ada kepemimpinan yang berlanjut setelah Rasulullah, bukan kenabiannya, kepemimpinannya. Apa wasayakunu khulafa'u, maka akan ada nanti para khalifah. Nah, maksudnya di sini yang berkuasa untuk mengurus urusan umat, urusan rakyat. Siapa yang mengurus itu? Penguasa itu. Wa maknahu annakum, maknanya di sini bahwa sesungguhnya bagi kalian ayuhal muslimun, wahai kaum muslimin, tasusukumul khulafa, kalian akan diurus urusan kalian ini oleh para khalifah. Aduh, ya, bangun. Ngeliat. Ayo, gitu ya.
akan diurus urusan kalian ini oleh para khalifah. Nah, maka di sini katakan ya kan? Fa'ayyana man yasusul muslimin. Maka ini ditentukan, maksudnya orangnya ini adalah siapa yang mengurus kaum muslimin. Siapa itu yang dia ini para khalifah ini ya. Itulah yang kemudian mengurus urusan kaum muslimin. Nah, wa mafhum ya. Pemahaman terhadap ini anna ghairul amir, bahwa selain dari penguasa ya, la yakunu sultanan, maka dia tidaklah menjadi ya tadi, selain amir, selain khalifah, maka dia tidak memiliki kekuasaan. Ya, yang bagaimana? Ya tadi, yang nggak mungkin dia bisa menyelesaikan urusan umat. Ya, wa anna ghairal khulafa'i la yasusun. Dan sesungguhnya selain khalifah tadi tidak akan bisa mengurus urusan umat. Jadi kalau dia bukan seorang khalifah menurut hadis tadi, maka sebenarnya dia nggak akan bisa mengurus urusan umat. Makanya kita lihat di sini, ya kan? Kalau bukan khalifah yang menjalankan syariat Allah, maka umat Islam ini akan bagaimana? Tidak bisa melaksanakan syariat Allah secara totalitas. Coba, misalnya masalah akidah. Ya kan? Berapa waktu lalu ada misalnya persatuan dukun. Nah, ingin melakukan kontes santet. Nah, gimana coba nih? Siapa yang bisa mengatur itu? Ini resmi diumumkan. Coba. Gimana coba? Kira-kira ada orang yang lagi muntah jarum atau apa gimana? Gara-gara misalnya kontes santet seperti itu. Tapi kalau ada khalifah, ya kan, yang mengatur berdasarkan syariat Allah, orang seperti ini dihukum, orang seperti ini dilarang, maka pada saat itulah kepemimpinan itu terjadi, kekuasaan terjadi, pengurusan umat itu terjadi menurut syariat Allah, maka umat diatur menurut syariat Islam. Makanya tidak bisa umat Islam ini diurus urusannya kecuali oleh penguasa. Yang penguasa tadi menurut syariat ini adalah seorang khalifah yang menjalankan syariat Allah. Paham di sini? Kita nggak bisa sekarang mau bagaimana loh, dia legal kok. Dia mendaftarkan perkumpulan, ya kan? Paguyuban atau persatuan dukun misalnya. Padahal syirik di situ. Kan luar biasa. Jadi ujung Jawa ini. Nah, makanya dikatakan di sini fahaza dalilun ala anna siyasata ra'iyah. Maka di sini adalah dalil bahwa mengurusi rakyat innama hiya lil hakim, hanyalah pada seorang penguasa. Ketua RT yang nggak bisa, ketua paguyuban juga nggak bisa, ketua kelompok misalnya, apalagi cuma sekedar kepala sekolah, apalagi mudir pesantren, nggak bisa ngurusi urusan umat rakyat, semua itu nggak bisa, nggak sanggup. Dia orang kaya pun juga nggak sanggup. Kalau dia bukan penguasa, nggak bisa. Apalagi ini menurut syariat, memang kekuasaan diberikan kepada si penguasa tadi. Wala takunu li ghairihi, dan tidak ada kekuasaan ini pada yang lain atau bisa dilakukan oleh yang lain. Wa aidan, dan juga fa innal amala rasul. Nah, ini dia. Bahwa juga di sini perbuatan Rasulullah SAW huwa annahu kana suruh sultan. Nah, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW itu membatasi kekuasaan wal qiyamu. Jadi dialah yang kemudian menentukan kekuasaan yang bagaimana, dan juga di situ wal qiyamu bi siyasatin nasi bihi, dan menegakkan pengurusan manusia dengan kekuasaan tadi.
Jadi dialah Rasulullah yang menetapkan. Surah itu bisa juga menetapkan. Jadi Rasulullah yang menetapkan bagaimana kekuasaan tadi untuk mengurusi urusan umat, mengurusi urusan rakyat. Ya. Biwasfihi raisud daulah. Ya. Dari posisi dia sebagai pemimpin negara atau dari sifat dia yang diberikan kepada orang itu oleh Rasul sebagai pemimpin negara misalnya. Wa kana huwallazi ya yuwalli, dialah Rasulullah SAW yang mengangkat man yakumu bi amalin minal a'mali sultan, siapa yang berhak atau yang menegakkan aktivitas yang bisa mengerjakan aktivitas kekuasaan tadi, au man a'mal, atau siapa yang dia itu memiliki perbuatan yang bagaimana siasata ra'iyah, untuk kemudian mengurusi urusan rakyatnya, mengurusi urusan rakyat. Ya. Jadi fawalla man yakumu maqamahu fil Madinah, maka Rasulullah SAW mengangkat siapa saja, ya siapa orang yang kemudian bisa menegakkan posisinya itu di Madinah, atau maksudnya menggantikan posisinya di Madinah pada saat bagaimana? Ya, hina kana yakhruju li ghazwati, ketika keadaan Rasulullah tadi keluar untuk melakukan perang di luar kota Madinah. Misal dia angkat siapa? Ya. Itu diangkat oleh Rasulullah menjadi pengganti Rasulullah SAW. Untuk apa? Ya, mengurusi urusan masyarakat pada waktu itu. Ya, minal ghazawat, dari peperangan-peperangan Rasulullah SAW pada saat itu. Wa wallal wulata, dan juga Rasulullah mengangkat para wali, para gubernur, utusan yang diutus untuk mengurusi urusan wilayah yang jauh dari ibu kota. Wal qudat, dan juga para qadi, para hakim, para pemutus perkara di situ. Para qadi Rasul mengangkat tadi. Ya kan? Wajibatal amwal, dan juga siapa yang mengambil harta, maksudnya menarik harta zakat dari orang-orang, diangkat itu. Siapa nih yang ngurusin untuk menarik zakat, ya, mengumpulkan dan juga menyebarkan zakat, menyalurkan zakatnya. Ini kan ngurus urusan umat, gitu loh. Ya. Wa man yakumu bi maslahati minal masalihi, dan juga siapa yang menegakkan atau yang mengerjakan kemaslahatan dari kemaslahatan katauzi ilmiah, seperti mengalirkan atau mendistribusikan air. Oh, siapa orang ini? Diangkat oleh Rasulullah. Dialah yang ngurusin misalnya distribusi air. Iya kan? Begitu juga wa kharsus samar, dan juga orang yang mengumpulkan buah-buahan wa ghairu zalik, dan juga yang lain, semuanya itu diangkat oleh Rasulullah SAW. Fahaza kulluhu dalilun, ini semua menjadi dalil, menjadi hujah, menjadi sandaran ala hasri sultani wa hasri siyasatil nasi bil hakim, bahwa penentuan atau penetapan bagi siapa yang berkuasa atau kekuasaan itu dibatasi bagaimana pengaturan urusan-urusan umat. Tadi ya, bisa asar itu penetapan tadi ya, pembatasannya. Jadi kekuasaan itu hanya pada begitu. Siapa? Al-Hakim, ya penguasa. Jadi rakyat ini nggak bisa juga bertindak seperti penguasa. Nah, yang harus kita ketahui, tadi sekali lagi, bukan karena dia itu tidak sanggup saja, tetapi karena hukum syara menentukan bahwa penguasa atau kekuasaan atas umat ini, pengaturan atas umat ini haruslah oleh penguasa di sini. Yakni kalau dalam Islam di sini maksudnya adalah bil khalifah.
Ya kan? Wa man yuwalliyahul khalifah, atau siapa yang diangkat oleh khalifah menjadi wali, menjadi qadhi, menjadi tadi pengurus pendistribusian air misalnya. Ya kan? Menarik zakat bagi umat misalnya. Siapa yang ditunjuk? Ulat, menjadi bupati misalnya. Ditunjuk oleh khalifah. Di situ. Ya. Wabil amiri, dan juga bagi amir, wa man yuwallihil amir, dan juga siapa yang kemudian diangkat oleh amir, oleh siapa pemimpin tadi. Jadi ada kepemimpinan dalam Islam ini kan gitu. Dan ini ditentukan oleh syariat. Siapa? Khalifah. Jadi ngatur urusan umat ini jelas. Kita nggak mungkin bisa, misalnya yayasan, misal di sini Al Jawahir bikin sekolah untuk ngurusin pendidikan umat seluruh dunia membesar. Bukan dunia lah mungkin. Seluruh Banten lah di sini atau apa Indonesia. Nggak akan bisa sempurna. Susah mendapati gitu. Mau besar, mau hebat, mungkin dia bisa mendapati orang-orang sebagian kecil yang bagaimana, yang bisa dia didik, bisa di situ. Tapi ini mungkin merata pada sebuah umat, nggak bisa, nggak sanggup. Bukan cuma itu, kalau dia mengambil urusan ini menjadi urusan yang mungkin terlalu besar atau mengambil skup yang itu adalah kekuasaan negara, tentu dia nggak akan lagi sesuai syariat berarti. Kalau gitu amal khairiyah ini gimana? Ya silahkan dalam kadar yang tidak melalaikan kewajiban utama dari umat. Dia tetap bisa melakukan amal khairiyah, mengajarkan orang misalnya, membuat mungkin sekolah, membuat pesantren misalnya kan, memberikan air kepada orang yang dia mau, membantu kesehatan seseorang, membuat misalnya klinik kesehatan, ya kan? Misalnya bagi seorang dokter misalnya dia bisa masih boleh, tapi bukan mengambil tadi skup kekuasaan yang bisa mengatur semua. Itu pun tidak akan sempurna, gitu kira-kira. Paham di sini? Ya, jadi bukan berarti nggak boleh berbuat apapun, tetapi ngerti posisinya. Kalau gitu gimana? Harusnya orang yang seperti ini bagaimana mengajak umat ini paham Islam dan kemudian menegakkan kekuasaan agar bagaimana? Agar menjalani syariat untuk tadi mengatur umat dengan hukum Allah, hukum Islam. Ya kan? Wasultanu huwa, nah penguasa itulah dialah yang bagaimana riayatus su'unin nas. Dialah yang mengurusi urusan-urusan manusia. Ya, kepentingan kebutuhan manusia. Ya kan? Dengan bagaimana? Nah, ini yang menjadi uniknya, riayatan ilzamiyatan. Dengan pengurusan yang mengikat. Mengikat di sini maksudnya apa? Bisa dipaksa. Contoh tadi, kamu dalam akidah nggak beres, dipaksa. Harus lurus. Kalau kamu melanggar syariat ini, melanggar akidah yang lurus, kamu malah jadi dukun, misalnya syirik di situ, ya kan? Bagaimana dia? Dihukum. Sholat, dia nggak sholat, dia dihukum. Belajar, ya, menjadi pelajar, menjadi penuntut ilmu, dia nggak mau, dia dihukum. Gitu. Mengikat, dipaksa. Dia nggak punya rumah, gara-gara dia nggak sekolah itu, nggak ada pakaiannya, nggak ada rumahnya. Maka bagaimana? Nah, dia dibantu. Ya. Diberikan bantuan. Kenapa? Mengikat di sini, harus. Yakni maksudnya bagaimana? Ai al-qiyamu bimas'uliyatil hakimi mahsuratun bil hakim. Jadi maksudnya di sini adalah menegakkan tadi tanggung jawab. Tanggung jawab kekuasaan tadi itu hanya bagi penguasa. Dibatasinya begitu. Ya. Fala yajuju li ghairihi, maka tidak boleh selain penguasa untuk bagaimana an yakuma biha mutlaqan. Tidak boleh menegakkan
aktivitas kekuasaan ini sama sekali nggak boleh. Sampai haram tadi. Ya. Makanya tadi kalau gitu nggak boleh dong bikin sekolah, nggak boleh dong bikin rumah sakit, klinik dan sebagainya. Itu amal khairiyah fardiyah yang dia harus batasi, tidak melanggar syariat Allah. Apa itu? Memberikan pemahaman kepada umat tentang Islam, dan kekuasaan pada umat itu harus ditegakkan kepada seorang khalifah. Yang nanti khalifah itulah yang mengurus dengan sebenarnya. Sekarang ini amal khairiyah saja yang tidak boleh melalaikan dakwah yang utamanya. Terus diingat begitu. Ya. Tapi kalau dia mengambil kekuasaan mutlakan, tidak boleh. Kenapa? Li'anna syar'a. Nah ini dia. Dikarenakan syariat a'tal as-sultan wa a'tal siyasat, ya, siyasatan nasi lil khalifah. Jadi memberikan kepada khalifah saja untuk mengatur urusan umat, untuk mengatur kepentingan-kepentingan masyarakat. Kepada siapa? Khalifah. Itu syariat. Ya, jadi bukan yang lain. Juga kepada siapa? Waliman di sini yuwallihil khalifah, dan juga yang diangkat oleh khalifah. Jadi kalau bukan diangkat oleh khalifah, dia mau berkuasa, nyuruh-nyuruh orang, maksa-maksa orang, nah itu nggak sah menurut syariat. Ya, ngukum-ngukum orang itu nggak sah menurut syariat. Ya. Fa iza qama bi a'malil hukmi wa sultan, maka ketika ditegakkan aktivitas pemerintahan dan kekuasaan tadi, ya, wa tuwala siyasatan nas, dan juga mengatur pengaturan atau politik manusia atau kepentingan manusia, ai farada ghairal imam, yang dia ini adalah maksud di sini bukan begitu. Koma ayya fardin ghairal imam, yang itu adalah oleh seorang individu yang itu bukan penguasa, wa ghairu man wallahu kana fi'luhu hadza mukhalifan lisyar'i fakana batilan. Jadi oleh seseorang atau bukan yang diangkat oleh penguasa, karena maka jadilah perbuatannya tadi hadza mukhalifan lisyar'i, ini bertentangan dengan syariat dan perbuatannya ini batil. Jadi kalau ada orang yang tiba-tiba memaksa orang kaya agar mengeluarkan zakat, ini oleh penguasa harusnya, atau pemungut zakat, atau tadi amil zakat yang diangkat oleh khalifah, dia paksa orang kaya ngambil zakatnya, maka dia bukan cuma sekedar nggak akan mampu, tapi juga batil karena nggak sesuai syariat. Gitu. Begitu juga ada orang, kelompok masyarakat tiba-tiba menegakkan hukum hudud. Nih, ada orang yang mencuri, ambil tangannya, potong. Nggak sah. Karena dia bukan penguasa, bukan khalifah atau amir yang yang diangkat oleh khalifah, atau qadhi yang diangkat oleh khalifah. Menurut syariat itu batil. Jadi nggak sesuai. Ya. Wa kullu tasarrufu batil, ya. Dan setiap pengelolaan yang batil, ya, batilun, fa innahu yakunu haraman, maka jatuhnya di sini atau keberadaannya ini menjadi haram. Jadi bukanlah lagi dia malah bantuin umat, malah jatuh batil dan haram, dosa. Wa min huna, maka dari sinilah la yahillu li ahadin, maka tidak halal bagi setiap orang yang ghairal khalifah, yang bukan seorang khalifah, wa ghairu man yuwallihil khalifah, dan bukan yang diangkat oleh khalifah, ayya ghairil hakim, ya, atau bukan dia ini adalah seorang penguasa, an yakuma bi ayyi amalin, untuk dia menegakkan satu perbuatan min a'malil hukmi wa sultan,
dari perbuatan-perbuatan penguasa, hakim atau penguasa tadi dan kekuasaan tadi, pemerintahan dan kekuasaan tadi, fala yaqumu bi riayati su'unin nas, maka sebenarnya dia itu tidak lagi mengurusi, bukan lagi sebenarnya riayatu su'unin nas, bukannya concern terhadap kepentingan umat, kebutuhan umat, bukan. Ya. Maka dia pada saat itu dengan riayatan ilzamiyatan, dengan pengurusan yang mengikat, aila yasusun nas, atau dia itu sebenarnya tidak melakukan apa tuh? Pengurusan pada manusia. Kenapa? Li'anna hadza huwa amalul hakim. Dikarenakan semua itu adalah perbuatan penguasa, kerjaannya penguasa. Ya, wala yajuzu li ghairihi an yaqumu bih. Maka enggak boleh bagi selain penguasa bagaimana dia melakukan perbuatan ini. Nah, jadi dalam Islam ini ngerti kalau bukan urusan yang bisa dia kerjakan, ya, kalau bukan urusan yang berhak dia kerjakan, maka tidak perlu dikerjakan. Kalau gitu gimana? Nggak ada penguasanya umat Islam ini, ya kan? Angkat penguasa sesuai syariat. Pahamkan umat bahwa kepemimpinan mereka adalah sistem yang dituntut oleh yang ditentukan oleh syariat. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Bagi kalian adalah sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Jadi para khulafa itulah yang mengikuti, para khalifah yang mengikuti Rasulullah, ya, khulafa'ir rasyidin yang mendapat petunjuk, yang kemudian harusnya kita contoh. Gitu loh, Rasulullah dan juga para khulafa'ir rasyidin dalam urusan penguasa ini. Paham? Ya. Jadi kalau bukan seorang khalifah, maka kekuasaannya menjadi batil. Bukan cuma tidak sanggup dia menjalani pengurusan umat, ya, kepentingan umat, tapi juga menurut syariat tidak sesuai, ya, dan juga diharamkan. Gitu. Paham gak nih? Alhamdulillah. Silakan, ada pertanyaan? Gimana? Salma, ada pertanyaan? Ngerti? Alhamdulillah. Ya, sedikit-sedikit. Tapi ini termasuk banyak ya. Saya lagi agak kurang ya. Ya, oke. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi pekan depan, sedikit demi sedikit, tapi ngerti dan juga bisa nanti kita amalkan. Ini menjadi bagian dari tambahan buat kita. Setelah ini pelajaran ya. Ya udah, yuk kita tutup dengan sama-sama membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.